Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Indahwati dari UPT SD Negeri 14 Gresik, calon guru penggerak angkatan 11. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Lalu yang kedua, minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan yang terakhir, profil belajar murid, mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Tujuannya adalah memberi kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Sedangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, diferensiasi konten, berfokus pada bagaimana materi disajikan kepada peserta didik. Guru harus mampu merancang materi pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil atau gaya belajar siswa. Misalnya, guru memberikan teks bacaan materi dalam berbagai bentuk. Yang kedua, diferensiasi proses, berkaitan dengan bagaimana cara guru mengajar dan membimbing peserta didik dengan menggunakan pembelajaran yang beragam sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar peserta didik. Misalnya, diskusi kelompok, kolaborasi, atau pembelajaran mandiri. Yang terakhir, diferensiasi produk, merupakan variasi hasil tugas pembelajaran dan penilaian produk atau hasil belajar peserta didik. Misalnya, hasil penugasan dapat berupa video, poster, puisi, ataupun infografis. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu
Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Hal ini sesuai dengan pendidikan yang berpihak pada murid berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus dapat mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak, sehingga tercipta pendidikan yang berpihak pada murid yang menuntun murid untuk merdeka dalam belajar. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.